kita telah terhubung melalui panggilan telepon dengan juru bicara COVID-19 Pemprov Aceh, Saifullah Abdullah. Selamat pagi Pak Saifullah, sejauh ini bagaimana kemudian tracing yang dilakukan terhadap kasus kematian pertama ini walaupun masih pasien satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Hendra dan kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja tentang hal yang menarik yang dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian ataupun pusat riset Atsiri Research Center yang dimiliki oleh Universitas Syah Kuala. Kalau Anda pernah dengar produk hand sanitizer yang bermerek Uhansa milik Universitas Syah Kuala, tentu kalian juga tahu siapa yang memproduksinya. Begitu, ikuti pertemuan dan perjalanan saya berbincang dengan direkturnya Bapak Dr. Saifullah Muhammad. Assalamualaikum Bang Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aktivitas selama liburan COVID-19? Ya, kita memang prihatin dengan situasi ini, tapi kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas, terutama untuk sektor produksi yang bisa membantu keadaan COVID untuk masyarakat. Ya, kita memproduksi hand sanitizer yang sampai sekarang masih kita sediakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Ya. Mas Saiful, kita pernah ketemu tahun 2018 ya, terus sekarang udah berlalu 2 tahun, dan dulu di kantor yang lama, sekarang di sekretariat yang baru, banyak perubahan. Kami mengucapkan selamat, dan mungkin kita ingin tahu juga nih, apa yang sudah dilakukan sampai dengan 2 tahun terakhir ini, dan kalau kita baca di koran sih udah nggak ragu lagi ya. Pada saat orang sibuk mencari hand sanitizer yang juga sudah langka, ARC dengan Universitas Syah Kuala itu memberikan solusi dalam hal ini. Bisa cerita sedikit, Bang? Baik, jadi memang ada beberapa lompatan signifikan yang kita lakukan untuk Atsiri Research Center Unsia ini. Ya, sejak 2016 dulu kita dilahirkan di Unsia, dan 2 tahun terakhir ini, pertama di awal 2019 kita ditetapkan sebagai PUI yang kedua di Universitas Syah Kuala. Setelah yang pertama adalah PDMRC ya, itu adalah Pusat Unggulan Iptek. Nah, Unsia sekarang punya Pusat Unggulan Iptek yang kedua, yaitu Pusat Unggulan Iptek Nilam Aceh. Nah, kemudian di 2 tahun terakhir juga kita melakukan kerjasama dengan Perancis ya. Sudah ada 2 MOU yang ditandatangani dengan pihak Prancis, 2 perusahaan yang berpusat di Grasse dan di Paris ya. Nah, selain itu memang ada tahun ini kita membentuk koperasi. Jadi kawan-kawan berhimpun membentuk koperasi yang namanya Koperasi Inovasi Nilam Aceh, yang saat ini sudah mulai melakukan aktivitas baik itu collecting minyak nilam masyarakat dan kemudian mengekspornya ke Prancis ya. Nah, koperasi kita ini sekarang membawahi semua bisnis yang ada di ARC ya. Karena kita adalah lembaga riset, jadi bisnis kita ditangani oleh koperasi. Nah, kita banyak sekali produk-produk turunan yang kita produksi. Parfum kita, hand sanitizer yang terbaru, ada sekarang aromaterapi berbasis minyak kayu putih dan nilam ya. Yang itu semua kita dedikasikan sesungguhnya bukan hanya sekedar menjual produk, tapi yang lebih penting dari itu adalah nilai tambah dari minyak nilam masyarakat kita yang tidak harus lagi seluruhnya diekspor keluar, tapi sebahagiannya bisa diproses di dalam
di daerah kita sendiri, karena hari ini kita punya teknologi sekaligus mesin-mesin yang modern. Nah, satu lagi yang sangat menggembirakan kami semua adalah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Ristek, ya, yaitu namanya mesin WFF, jadi Wide Film Fractionation. Nah, kenapa ini penting saya jelaskan? Karena selama puluhan tahun minyak nilam kita kirim ke luar, misalnya ke Singapura atau ke Perancis. Nah, kemudian dengan menggunakan mesin yang tadi, ya, dengan teknologi molecular distillation and fractionation, kemudian minyak nilam kita diproses di luar negeri dan kemudian dibeli kembali oleh industri dalam negeri. Jadi banyak industri-industri dalam negeri itu yang membeli komponen minyak nilam yang diproses di Singapura atau di tempat yang lain, kemudian digunakan kembali. Padahal sumber bahan bakunya ada sama kita. Nah, hari ini kita bisa melakukannya sendiri. Jadi kita sesungguhnya punya selain kita ekspor nilamnya, tapi juga kita bisa melakukan proses untuk mensubstitusi produk impor. Ya, produk-produk impor tadi kita bisa substitusi. Nah, ini tentu sangat positif untuk ekonomi baik daerah maupun ekonomi nasional. Nah, dan mesin itu diresmikan oleh Menteri Ristek, ya, pada Februari kemarin. Pak Menteri datang ke ARC, dan kemudian ya begitulah, kita semua merasa bahwa ini adalah sejarah baru untuk industri nilam di Aceh. Ya, Bang Saiful, kalau kita melihat lompatan yang Abang lakukan sebagai leader di ARC ini kan termasuk lompatan yang luar biasa. Kenapa pada akhirnya pihak luar juga sudah melirik, ya, mau memberikan bantuan. Itu bantuan berbentuk bantuan cuma-cuma loan atau memang nanti akan dikembalikan, seperti apa itu mekanismenya? Kalau yang mesin-mesin tadi itu adalah hibah. Ya, itu dari pemerintah Indonesia sesungguhnya, ya. Dari pemerintah Indonesia kita selama beberapa tahun banyak mendapatkan grant-grant riset dan pengabdian, dan itu kemudian kita secara bertahap pelan-pelan kita beli mesin-mesin sederhana yang bisa kita gunakan untuk memproduksi dan memproses minyak nilam, ya, baik itu untuk fraksinasi, untuk destilasi vakum atau juga untuk fraksinasi. Nah, tapi kalau dari pihak luar negeri, terutama dari Perancis tadi, itu kerjasamanya adalah bisnis, ya. Ya, sebenarnya ada dua, ya. Yang satu, mereka juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi memang mereka memang kebutuhannya adalah bisnis. Nah, bisnis inilah yang kemudian dihandle oleh koperasi tadi. Ya, koperasi tadi. Jadi ARC sebagai pusat riset mengembangkan ilmu pengetahuan, dan kemudian kita melahirkan teknologi prototipe dan lain-lain. Prototipe ini bisa dibisniskan. Kita bisa mendapatkan royalti dari produk-produk itu, ya. Dan juga marketingnya baru dibantu oleh si koperasi tadi. Iya, koperasi yang menghandle bisnisnya. Dan ketika kita bertemu tahun 2018, Bang Saiful kantornya masih imut-imut sekali, ya. Iya. Sekarang sudah luar biasa, dulu stafnya kecil, sekarang sudah 50, ya. 50 orang, ya. Mungkin nih bagi teman-teman sahabat Musa pengen tahu di dalam membangun sebuah bisnis meskipun di bawah universitas kan pasti tidaklah gampang, ya. Apa strategi yang dilakukan oleh Bang Saiful sehingga ini bisa sustain, kemudian networking bisa smooth juga, teman-teman tambah berkembang juga, dan happy pastinya? Ya, pasti happy, ya. Jadi saya sebenarnya berasal dari ini sih, ya, dari ngaji-ngaji kita dulu, ya. Guru ngaji kita itu kan mengajarkan orang yang baik itu orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian apabila sesuatu perkara itu bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, maka Allah akan teguhkan dia di muka bumi, gitu. Jadi awalnya memang niat baik kita lah, ya, niat dari kawan-kawan yang berhimpun di Aceh Research Center ini. Nah, untuk saya garis bawahi bahwa tentu niat saja tidak cukup, ya. Kita perlu langkah-langkah real, melakukan proses-proses kemanusiaan, proses-proses inovasi, kreatif dan lain-lain yang harus dijalankan agar kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di Aksiri Research Center seperti tadi Hendra sampaikan, ya, kita rame. Tahun ini ada sekitar 50 orang.
Dan memang begitulah bahwa sebuah keberhasilan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Ya. Keberhasilan itu tidak mungkin satu orang. Bahkan secara sangat filosofis kita nggak akan mungkin angkat handphone ini kalau dengan menggunakan satu jari kita kan. Paling kecil kita harus menggunakan 2 jari kita, itu pun tidak mudah. Nah, tapi bayangkan kalau kita menggunakan 5 komponen dari jari kita untuk mengangkat ini. Apalagi kita gabungkan dengan 2 tangan kita untuk mengangkat yang lebih besar lagi. Kita gabungkan dengan tangan Hendra, kita gabungkan dengan tangan kawan-kawan kita. Akan banyak kerja-kerja besar yang bisa kita lakukan. Tapi perkaranya adalah memang bagaimana menghimpun potensi-potensi ini, yaitu untuk mewujudkan misi bersama. Nah, disinilah tantangannya, disinilah seninya. Bahwa kawan-kawan yang berhimpun di ARC ini memberikan dedikasinya, expertise-nya, tenaganya, pikiran, bahkan perasaannya untuk membangun sesuatu kebaikan ya melalui Arsiri Research Center ini. Nah, oleh sebab itu ini tidak bisa digerakkan dengan mudah. Karena kan sejarah membuktikan bahwa orang digerakkan itu pertama dengan pedang. Kita nggak punya pedang, nggak punya kekuasaan untuk memaksa orang. Yang kedua, orang bisa bergerak dengan uang. Kita juga uangnya ya bukan tidak ada, tetapi kan uang kita itu tidak signifikan untuk menggerakkan. Satu lagi yang bisa bergerak orang adalah dengan nilai, yaitu cita-cita bersama. Cita-cita untuk kemaslahatan orang banyak. Cita-cita untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang mengikat yaitu cita-cita bersama, ya. Yang ini kami selesaikan itu di ARC ini. Kita cerita bahwa kita harus memberi sesuatu kontribusi ilmu kita, sekolah kita di luar negeri dari uang rakyat, kita harus memberi itu dia. Nah, cita-cita itulah yang kemudian mengikat kita bersama. Jadi saya tidak mungkin ARC ini berhasil kalau cuma saya sendiri, itu nggak mungkin. Tapi ini kontribusi kawan-kawan dari berbagai fakultas yang berhimpun di sini. Satu lagi yang juga perlu digarisbawahi adalah dukungan dari pimpinan. Ya, tentu saja bahwa ini adalah lembaga Unsia. Ya, pimpinan Unsia mulai dari LPPM sampai ke seluruhnya itu, semua pimpinan itu memberi dukungan karena dalam beberapa hal saya tidak mampu melakukan sendiri untuk meyakinkan Jakarta, ya, meyakinkan pusat agar kita bisa dipilih menjadi pusat unggulan iptek untuk nilam, kemudian mesin bisa datang ke sini, itu sudah beyond of my ability, ya, itu ada bantuan. Nah, begitulah ya, tapi kan Tuhan punya cara. Ketika cita-cita ini kita cantulkan jauh ke atas sana, bahwa kita berbuat ini untuk kebaikan orang banyak, untuk masyarakat kita, untuk daerah kita, untuk negara kita, pasti Tuhan akan memberi jalan. Nah, saya merasa bahwa ARC ini campur tangan Tuhan itu besar. Melalui orang-orang tentu saja ya yang memberi dukungan kepada kita. Dan sampai akhirnya dengan tim yang solid di bawah kepemimpinan Bang Saiful juga mendapat perhatian menjadi pusat riset unggulan. Bisa cerita sedikit Bang, sudah berapa tahun sebagai pusat riset unggulan?